wardrobe. I'm fine. Are there like cryptic? What? Did I say this one? I meant this one. We go into TV for dreaming. What other side? It's real oceans, real trees, real cats. He's locked the door. We can't keep living like this. You need to help me. I've been in here for 7 years. He put me in his garden shed. I'm scared. Jack's sick. Jesus, he's over It's there. tomorrow night, please. He got worse in the night. Don't touch him! I'm fine. Jack adalah seorang bocah berusia 5 tahun. Sejak lahir dia cuma kenal mamanya yang bernama Joy Newsome dan gak pernah sekalipun keluar ngeliat dunia luar. Karena Joy diculik sejak umur 17 tahun dan disekap di gudang yang mereka sebut kamar sejak 7 tahun lalu. Joy kerap mendapat kekerasan fisik maupun verbal serta dilecehkan hingga akhirnya lahirlah si Jack. Setiap bangun pagi Jack selalu menyapa semua perabotan di dalam kamar. Semua aktivitas dia lakukan bersama Joy di dalam kamar sempit tersebut. Hari itu adalah hari ulta Jack yang kelima. Dengan bahan seadanya yang disediakan si penculik, dia membuat kue ulta untuk sang anak. Namun, karena kuenya tidak ada lilin, Jack jadi tantrum pada Joy. Dia marah akibat Joy yang tidak meminta lilin pada si penculik. Setahu Jack, si penculik bisa dapatkan apapun dengan sihir. Joy coba bersabar dan terus membujuk Jack agar tidak lagi tantrum, karena hanya Jacklah satu-satunya yang Joy miliki. Real candles. The island of Monte Cristo. The Count. Singkat cerita, saat malam Joy menyuruh Jack masuk ke lemari untuk tidur. Hal tersebut dia lakukan semata demi melindungi Jack dari si penculik yang bernama Olnik dan tidak mau Jack melihat apa yang pria itu lakukan pada dirinya. I'm headed for a land, let's go and see the Bundy Mountain. There's a Setelah Jack tidur, Olnik datang sesuai jadwal. Kamar tersebut menggunakan kunci berkode yang hanya diketahui Olnik, sehingga tidak ada cara untuk keluar. Mendadak Jack terbangun dan berusaha mengintip Olnik dari celah lemari. Tahu ibunya akan dilecehkan, sang anak segera berusaha tidur kembali sambil berhayal. Kegiatan harian Jack hanya rebahan karena memang tidak ada yang bisa dilakukan di kamar sempit itu. Dalam kepala Jack, semua hal di luar kamar adalah tidak nyata, kecuali seekor anjing bernama Lucky yang menjadi peliharanya di dalam imajinasi. Bahkan baginya manusia nyata hanyalah dia dan Joy. Olnik dianggap hanya setengah nyata karena tidak pernah bertemu langsung. Sejurus kemudian dia tidur dan Olnik telah pergi, barulah Joy memindahkannya ke kasur. Esoknya saat makan apel gak sengaja gigi Joy yang berlubang copot dan dia berikan ke Jack untuk disimpan. Setelah itu mereka hanya rebahan. Lalu Jack melihat seekor tikus. Saat dia dekati dan coba memegangnya, tiba-tiba He was alive, Fink. He was real. Jack marah akibat tikus yang dianggap teman diusir Joy. Hal itu memicu argumen mengenai kado ulta berupa seekor anjing sebagai teman. Joy yang mulai kesal tekankan pada sang anak kalau anjing bernama Lucky itu tidaklah nyata dan hanya hayalan Jack. Dengar Lucky hanya hayalan, Jack pun menangis. Dan kembali Joy harus menenangkan anaknya. Where do we go when we're asleep? We go into TV for dreaming. Setelah itu aktivitas serupa kembali terulang, yakni Jack tidur di lemari saat Olnik berada di kamar. Saat pagi sesuatu yang berbeda terjadi. Rupanya Olnik membawakan sebuah kado berupa mobil remote untuk Jack. Jack yang gak pernah miliki mainan seumur hidup tentu senang mendapat mainan. Puas main, Joy dan Jack lakukan rutinitas berteriak sekeras mungkin ke arah luar sambil berharap seseorang akan menemukan mereka. Namun, semuanya sia-sia. Jam Olnik berkunjung tiba. Hari itu selagi membahas mainan untuk Jack, Olnik juga ceritakan kalau dirinya telah nganggur selama 6 bulan terakhir. Karena itu dia tidak lagi membeli vitamin untuk Jack serta bahan makanan juga dikurangi. Walau begitu, Joy tetap tidak berani menantangnya karena takut dipukuli.
Mendadak Olnik emosi saat ditanya kerjaan lain. Lihat itu Jack menjadi takut dan ketahuan Olnik kalau dirinya belum tidur. Olnik berusaha memancingnya keluar dengan permen, namun usaha Olnik berhasil digagalkan Joy. Go now, get some candy. Come to bed. Didn't your mama ever teach you any manners, young lady? Akibat penasaran sama permen tadi, Joy keluar dari lemarinya. Saat mencari permen di jaket, untuk pertama kalinya dia melihat sosok Olnik. Karena itu dia dekati untuk melihat lebih jelas, namun sesuatu terjadi. You ever touch me like that again? Don't you forget where you got it. He came in the wardrobe! It's okay. I would do it again. Joy tidak sudi biarkan Olnik menyentuh anaknya dan dia juga tidak pernah mengakui kalau Olnik adalah papanya Jack. Namun akibat kejadian semalam Olnik menjadi marah dan memutus listrik di kamar. Padahal saat itu sedang musim dingin. Mau nggak mau Joy dan Jack harus bertahan dengan pakaian berlapis seadanya. Setelah itu Joy kepikiran kejadian semalam dan takut akan keselamatan Jack. Karena itu dia putuskan untuk cerita kebenaran mengenai dunia luar pada Jack. Dimulai dengan menjelaskan konsep dinding yang memiliki sisi lain. Seperti halnya kamar mereka juga ada sisi lain berupa dunia luar. Tapi Jack yang sedari kecil udah didoktrin kalau dunia luar itu tidak nyata, menolak percaya kata-kata Joy. Joy tekankan semua yang dilihat di TV itu juga nyata. Joy juga tunjukkan daun kering dari peta atap kaca. Daun itu rupanya tidak bisa yakinkan Jack yang anggap daun harusnya warna hijau. Dia merasa Joy sedang berusaha menipunya. Apa yang Joy lakukan bertujuan untuk persiapkan Jack untuk kabur dari kamar tersebut. Dia ceritakan kisahnya sampai bisa terkurung selama 7 tahun di kamar tersebut dan juga fakta kalau Jack memiliki kakek dan nenek. Sayangnya Jack menolak percaya semua cerita mamanya. Karena hal itu Joy pun menjadi kesal dan mulai pasrah hidupnya akan berakhir di kamar itu. Semua yang terjadi tadi membuat Joy tidak peduli lagi pada Jack. Bahkan hari itu Jack hanya beraktivitas sendirian hingga mulai merusak mobil mainannya. Walau begitu, Joy tetap tidak mau bangun dari kasurnya. Esoknya Joy kembali bangun dan kaget saat ditanya Jack mengenai dunia luar. Dengar itu Joy menjadi senang dan merasa punya harapan. Selain itu Jack mulai percaya kisah Joy yang diculik oleh Olnik. Manfaatkan momen, Joy ceritakan kisah dia yang dulu coba menghajar Olnik agar bisa kabur. Sayangnya usahanya gagal. Dia juga nggak bisa membunuhnya karena hanya Olnik lah yang tahu kode pintu kamar. Jadi dia ajak Jack kerjasama untuk bisa lolos. Joy merebus air untuk kompres Jack seakan-akan dia demam tinggi. Nantinya dia akan minta Olnik bawa Jack ke rumah sakit. Ketika di rumah sakit, Jack disuruh serahkan surat minta tolong kepada dokter atau siapapun yang ditemui. Walau sang anak takut, namun Joy terus membujuknya untuk ikuti rencana. Beres briefing Jack, mereka kini menunggu momen kedatangan Olnik. Yang ditunggu akhirnya datang. Dengan akting ketakutan, Joy ceritakan kondisi Jack yang demam tinggi dan selalu muntah. Olnik yang periksa juga kaget namun dia menolak membawanya ke rumah sakit. Olnik hanya janjikan akan bawakan antibiotik besoknya seraya keluar dari kamar. Karena itu rencana Joy untuk loloskan Jack pun gagal. Edmund pulls his friend out of the bag. So that's what you're gonna do. Gak patah arang, Joy mau improvisasi rencana semalam. Kali ini dia minta Jack pura-pura mati. Kemudian Joy akan menggulungnya dengan karpet. Saat Olnik membawa Jack untuk dikubur itulah Joy suruh anaknya berguling keluar dan minta tolong pada siapapun yang dia temui di jalan. Jack yang takut ketahuan terus diyakinkan kalau semua akan aman. Untuk itu dia lakukan gladi resik sampai Jack berhasil menguasai cara berguling keluar dari karpet. Okay, there was too many turns that time. We'll short. Roll, 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 Jack, roll. I hate you! Jump. Run. You say my ma is Joy Newsome. Sembari menunggu kedatangan Olnik, Jack kembali bertanya pada Joy apakah manusia lain benar-benar nyata. Selain itu dia juga takut Olnik akan membuka gulungan karpetnya. Joy tegaskan dia yakin semua akan sesuai rencana asal Jack tetap lakukan yang dia suruh. Mendadak terdengar suara Olnik mendekat. Buru-buru Joy menggulung Jack. Saat Olnik masuk dia kaget karena Joy bilang kalau semalam sakit Jack memburuk hingga akhirnya meninggal. Joy berakting sedih dan emosional hingga membuat Olnik tidak mampu bereaksi. Dia minta Jack segera dikubur karena Joy nggak sanggup melihat jasadnya.
Selagi Onyx berpikir dikubur di mana, Joy minta dia janji untuk dibawa ke tempat yang layak dengan pepohonan serta bersumpah untuk tidak melihat jasad Jack. Setelah Onyx berjanji, dia pun membopong karpet berisi Jack untuk dibawa. Ketika di luar itulah untuk pertama kalinya Jack kecil melihat dunia luar. Onyx sendiri sempat kepikiran untuk mengubur Jack di perkarangan belakang rumahnya dekat kamar. Untungnya dia berubah pikiran dan lanjut menaikkan karpet ke bak belakang pikapnya. Setelah itu dia pergi mencari tempat untuk mengubur Jack. Waktu mobil berjalan, Jack berhasil keluar dari karpet untuk melihat dunia nyata sepenuhnya. Sewaktu mobil melambat, Jack berniat lompat namun sial dia terhempas saat tikungan. Karena itu dirinya ketahuan Onyx sehingga Jack pun. Jack tertangkap akibat menabrak pejalan kaki yang membawa Doggy. Saat hendak dibawa, Jack beranikan diri meminta tolong sambil tunjukkan surat dari Joy. Orang asing yang melihat itu mulai merasa curiga pada Onyx. Karena nggak dipedulikan, orang tersebut ancam akan lapor polisi. Dengar itu, Onyx menjatuhkan Jack lalu kabur dari TKP. Jack ketakutan karena nggak pernah ketemu orang lain dalam hidupnya. Oleh sebab itu si pejalan kaki menghubungi polisi. Gak lama berselang datanglah sepasang polisi. Polwan bernama Parker datangi untuk memeriksa keadaan Jack. Setelah tahu namanya, Parker membawa Jack ke mobil untuk mencari tahu detail masalah. Dengan penuh kesabaran, Parker pelan-pelan menanyai Jack. Jack jelas gak ngerti dengan konsep alamat dan hanya tahu tinggal di sebuah kamar. Bahkan dia gak pernah tahu nama asli mamanya. Walau begitu, merasa ada yang aneh dengan Jack, Parker berusaha terus menanyainya. Padahal rekannya mengajak untuk membawa Jack ke dinas sosial. Selagi dibawa berkeliling untuk mengingat, Parker terus tanya detail-detail kecil pada Jack sebelum tiba di TKP tadi. Mulai dari bentuk kamar serta berapa kali Jack merasakan goncangan terhempas ketika dalam karpet. Bermodal perkiraan jarak dan total tikungan, Parker berhasil peroleh kemungkinan asal Jack dibawa Onyx tadi. Dia segera hubungi rekan lainnya untuk menuju ke lokasi sambil memeriksa CCTV keberadaan pickup merah milik Onyx. Apakah dugaan Parker benar? Berhasilkah mereka menemukan Joy? Dan ternyata inilah hasilnya. Settle in. Akhirnya Joy ditemukan dan dipersatukan kembali pada Jack. Maka dimulailah kehidupan baru mereka di dunia sebenarnya. Namun Jack justru ingin balik tidur di kamar mereka dikurung. Karena itu masalah sebenarnya adalah saat berada di dunia luar. Jack terbangun di sebuah rumah sakit bersama Joy. Dia periksa keluar dan takut saat pertama kalinya melihat ketinggian. Dia segera bangunkan Joy dan bertanya di manakah mereka berada. Joy cerita mereka udah aman dan akan dijemput kakek dan neneknya saat udah diperbolehkan pulang oleh rumah sakit. Setelah itu mereka dikunjungi dokter bernama Mittal yang dibawakan sarapan. Mittal jelaskan kalau tubuh Jack harus beradaptasi terhadap kuman di sekitar karena nggak pernah berada di dunia luar. Jadi dia bawakan beberapa perlengkapan untuk Jack. Di tengah obrolan, orang tua Joy datang untuk menemui putri mereka yang hilang sejak 7 tahun lalu. Ternyata orang tua Joy telah bercerai. Mamanya si Nancy masih tempati rumah lama mereka bersama pasangan barunya, sedangkan papanya Robert kini tinggal di kota berbeda. Kasus penculikan pada Joy juga telah tersebar luas sebab Onyx telah ditangkap. Karena itu saat hari kepulangannya, rumah Nancy telah dipenuhi para wartawan. Untuk itu kepolisian meminta petugas untuk terus menjaga kediaman mereka agar bisa beristirahat dengan tenang. Kini tugas Joy adalah mengenalkan dunia baru pada Jack. Dimulai dari hal terkecil seperti naik turun tangga hingga lainnya. Sebab sejak lahir Jack hanya mengenal apa yang ada di kamarnya dulu. Di rumah Joy dan Jack bertemu pasangan Nancy bernama Leo. Hal itu membuat Jack takut karena nggak pernah berinteraksi dengan orang asing. Karena itu saat ditanya apapun dia hanya mau berbicara pada Joy. Untuk itu Joy harus ajarkan tata krama pada Jack. Satu hal lagi, Leo sebenarnya punya anjing, namun kondisi Jack yang belum beradaptasi dengan dunia luar membuat imunnya lemah terhadap hewan sehingga harus diungsikan sementara. Setelah berkumpul sejenak, Joy diajak ke kamar masa kecilnya yang dulu. Di kamarnya tentu membawa perasaan emosional tersendiri bagi Joy. Di momen itu, Nancy tawarkan Jack memotong rambutnya. Dan lagi, Jack bilang ke Joy dia nggak mau karena rambut adalah sumber kekuatannya.
You rest, huh? We'll see you downstairs. It's really good, Nancy. Saat makan malam, Joy diperkenalkan dengan es krim. Selagi makan, suasana tampak canggung. Semua itu karena suatu hal yang dirasakan Robert, di mana keadaan itu sebenarnya udah diketahui Joy. Saat Robert pamit untuk tidur, Joy mencegahnya untuk diajak membahas apa yang terjadi. Awalnya Robert menolak, jadi Joy to the point dengan bilang kalau Robert belum sekalipun melihat Jack. Walau senang Joy selamat, berbeda dengan Nancy, Robert tidak bisa menerima kehadiran Jack. Fakta itu tentu membuat Joy sakit hati karena gimana pun Jack adalah anaknya. Look at him. Dad. I'm sorry, I can't. Robert. Joy! Paginya Nancy kabarkan kalau Robert udah balik ke rumahnya. Joy balik ke kamar dengan Jack untuk sekedar nostalgia dengan diarinya dulu. Dia temukan foto semasa sekolah bersama temannya. Hal itu justru memicu perasaan inferior dalam diri Joy. Dia merasa selama dia hilang, orang lain tetap menjalani hidup seperti biasa seolah-olah dirinya tidaklah penting bagi mereka. Hari itu pengacara menawarkan Joy untuk diwawancara media. Namun karena alasan psikis, keluarga belum perbolehkan itu terjadi. 7 tahun terkurung tentu membuat Joy merasa asing dan dikucilkan. Ditambah Jack belum bisa beradaptasi dengan dunia luar. Semua hal tersebut membuat pribadi Joy kini menjadi sangat labil. So we got some fluffy cloud in the sky. Which one of these guys is you? Hari itu Mittal ke rumah untuk temui Joy, tapi Joy menolak bertemu. Singkat cerita, saat asyik rebahan mendadak Joy terganggu karena Jack sibuk menonton dari HP. Lihat itu Joy menjadi marah dan menyeretnya keluar kamar untuk lakukan aktivitas lain. Joy mau Jack bisa terikat pada hal lain selain pada dirinya. Keadaan Joy menjadi perhatian Nancy yang coba menenangkannya. Bukannya tenang, Joy malah menjadi emosional dan memicu pertengkaran dengan Nancy. Joy anggap Nancy tidak membutuhkan dirinya karena selama dia hilang kehidupan Nancy tetap baik-baik aja. Dan dia juga gak sudi Nancy mengajarinya cara mendidik Jack. Dia justru menyalahkan cara Nancy mendidiknya dulu yang memintanya jadi anak baik. Seandainya dia tidak baik, tentu dia tidak akan ditipu oleh Olnik hingga akhirnya diculik. Stay there, Jack. Di tengah kondisi psikis terganggu, Joy nekat lakukan wawancara dengan media. Bukan hanya satu, dia lanjut wawancara dengan media lain. Kali ini dia mendapat pertanyaan tajam mengenai papa kandung Jack yang tidak diakui Joy. Padahal gimana pun Jack bisa lahir adalah karena Olnik. Host acara juga tanya Joy kenapa waktu dia melahirkan dia tidak meminta penculiknya untuk membawa pergi Jack agar bisa memperoleh hidup normal. Mendapat pertanyaan itu, Joy menjadi gusar karena merasa dituding berlaku egois. Sebab mungkin bagi mereka Jack adalah pelarian Joy saat dikurung dulu. Tanpa mereka sadari, Jack mendengar wawancara tersebut. Akibat tekanan itu, sesuatu terjadi pada Joy pada malam hari. Mom? Bagi Joy, kematian adalah jalan terbaik agar Jack bisa hidup normal. Tanpa dia sadari, hal tersebut bisa merusak psikis Jack yang kadung terikat dengan dirinya sejak lahir. Setelah melalui masa kritis, Joy menelepon Jack. Dengar suara Joy, Jack minta mamanya segera pulang. Karena masih harus dirawat, Joy tidak bisa penuhi keinginan sang anak. Hal itu membuat Jack tantrum karena nggak pernah jauh dari mamanya. Come back now. I pick for both of us. Sejak Joy dirawat, Jack habiskan waktunya bermain sendirian dan kadang ditemani Nancy dan Leo. Terutama dengan Nancy yang sering mengajaknya keluar. Karena hal itu, Jack ini tidak lagi canggung saat bertemu orang asing. Walau begitu, Jack belum sepenuhnya lepas dari hidup lamanya. Itu terbukti saat dia cerita kalau masih merindukan masa-masa hidup dalam kamar dulu. Di momen itu juga Nancy tahu penderitaan Joy kala Jack cerita alasan dia dulu harus tidur di lemari karena Olnik datang. Pembicaraan mereka terpotong kalau Leo balik untuk pertemukan Jack dengan doginya, di mana untuk pertama kali dalam hidup Jack memegang seekor dogi. Meet Seamus. There you go, shaking again. Makes him feel good. Hari berikutnya Jack temukan foto masa kecil Joy. Karena kerinduannya pada Joy, dia datangi Nancy untuk utarakan niatnya memotong rambut. Nantinya dia mau kasih rambutnya ke Joy agar bisa kuat melewati masa sulit. Dengar itu, Nancy pun membantu Jack memotong rambutnya. Righty. Yeah. Does it feel good? Yeah. Love you, Grandma.
Absennya Joy dalam hidup Jack ternyata berdampak positif. Tidak hanya menjadi lebih mandiri, Jack kini mulai memiliki teman seumuran. Hal tersebut jelas merupakan kabar baik bagi Joy yang hari itu balik dari rumah sakit. Keystone. Joy meminta maaf pada Jack atas apa yang terjadi. Selain itu dia juga berterima kasih padanya karena telah 2 kali menyelamatkan hidup Joy. Kalau bukan karena kelahirannya dulu mungkin Joy udah lama mati. Walau merasa dirinya bukan mama yang baik, bagi Jack dia tetaplah seorang mama, yakni orang yang telah membawanya ke dunia ini. Dan mungkin Jack merupakan anugerah di balik tragedi yang Joy alami selama diculik. Karena hal itu mereka berdua jelas memiliki ikatan yang sangat kuat. Until we're dead. In a city, in a country, called the knows where's heaven. Singkat waktu, saat lagi bersantai mendadak Jack mengajaknya balik ke kamar mereka disekap dulu untuk sekedar berkunjung. Keinginan Jack itu dipenuhi Joy. Dengan dikawal Parker mereka kembali ke tempat tinggal mereka dulu. Walau tempat itu menyimpan banyak luka bagi Joy, namun di saat bersamaan juga merupakan tempat paling bahagia bagi mereka berdua. Kini perabot di kamar udah dikosongkan untuk dibawa sebagai barang bukti di pengadilan. Bagi Jack itu seperti kamar yang berbeda karena pintunya terbuka. Sebelum beranjak pergi dia ucapkan salam perpisahan pada perabot tersisa di dalam. Jack tidak akan lagi kembali ke tempat tersebut dan siap menjalani hidup barunya di dunia nyata bersama Joy dan orang lainnya. Tamat. Room, film rilisan 2015 lalu. Dibintangi Brie Larson sang Kapten Marvel. Aktingnya di sini beneran keren. Film ini diangkat berdasarkan buku novel. Novelnya sendiri diinspirasi dari kisah nyata seorang gadis berusia 17 tahun bernama Elizabeth Fritzl yang disekap papa kandungnya sendiri pada tahun 1984. Elizabeth dikurung selama 24 tahun dan dilecehkan lebih dari 3.000 kali. Selama itu Elizabeth ngelahirin total 7 anak tapi satunya meninggal. Kita bahas filmnya aja ya. Video kali ini aku banyak main cutscene karena untuk deliver suasana kelam pemerannya harus nonton langsung sebenarnya. Emosi ekspresi, intonasi bicara, dan detail kecilnya beneran bagus. Apalagi waktu ditanya kenapa waktu lahirin Jack Joy nggak minta bebasin anaknya. Di situ ada kesan nuduh Joy itu nggak punya mentalitas seorang mama. Kalau mama kan pasti pengen anaknya hidup normal gitu ya. Kalau Joy dia pertahanin Jack karena dianggap nggak pengen sendiri. Tapi namanya dikurung dalam ruangan kecil wajar sih sampai jadi egois gitu. Yang keren dari film ini tuh mereka paparkan kondisi justru setelah bebas. Gimana pun susah gitu loh buat adaptasi dengan dunia luar. Makanya poin film ini tuh di psikologis berupa anxiety dan mekanisme pertahanan diri. Anxiety akan Jack yang gak bisa hidup normal nantinya, dan mekanisme pertahanan diri Joy yang bikin dia nahan Jack bareng di kamar. Aku saranin kalian nonton langsung buat pengalaman lebih oke, karena bisa jadi ya deliveryku kurang bagus. Itu adegan yang Jack di mobil pickup beneran menegangkan kalau nonton langsung. Ya begitulah film Room. Sampai sini aja video kali ini. See you all next time.